Jika konflik Israel versus Palestina terus bergaung setiap tahun, apalagi dibumbui dengan embel-embel perang agama. Padahal yang terjadi di Palestina sesungguhnya bukanlah perang atas nama agama, namun sejatinya perang kemerdekaan atau perang perebutan wilayah. Israel dan Palestina berperang memperebutkan tanah mereka sejak tahun 1947, tepat setelah PBB mengeluarkan resolusinya yang berupa resolusi Majelis Umum PBB ke-18 yang memberikan 55% tanah Palestina kepada pengungsi Yahudi yang kini menjadi negara Israel. Bangsa Arab yang sudah sejak ribuan tahun mendiami tanah yang ditinggalkan bangsa Yahudi tersebut tentu tidak terima jika tanah mereka dirampas PBB dan diserahkan kepada pengungsi Yahudi. Di mata bangsa Arab yang saat itu mendiami Palestina, pengungsi Yahudi yang kini berkembang menjadi negara Israel tersebut adalah penjajah. Tapi di mata Israel, Palestina adalah teroris yang terus memberontak. Lebih aneh lagi ketika isu perang ini sampai ke Indonesia dan mayoritas masyarakat kita percaya bahwa itu adalah perang agama. Perang Islam melawan Yahudi katanya. Perang suci untuk mempertahankan agama Allah katanya. Padahal kenyataannya, di Israel yang beragama Yahudi hanya 74% saja. Sisanya beragama Islam, Kristen, Druzi, dan lain-lain. Di Palestina sendiri, kalian pikir semuanya Islam? Tidak juga. Ada banyak pemeluk agama Yahudi juga di sana. Pemeluk agama Islam di Palestina hanya 75% saja. Sisanya adalah Yahudi, Kristen, Zoroaster, Druzi, dan lain-lain. Dan mereka semua kompakan menganggap Israel adalah penjajah. Lagi pula, banyak juga kok Yahudi di Israel yang menolak Zionisme. Zionisme ini adalah gerakan politik untuk mengembalikan Yahudi ke tanah Zion atau Israel dan membuat negara Yahudi di sana. Orang-orang Yahudi Israel yang menolak Zionisme ini tergabung dalam Neturei Karta, sebuah kelompok religius yang terbentuk sejak tahun 1938 yang menentang berdirinya negara Israel dan gerakan politik Zionisme. Mereka memiliki keyakinan bahwa orang-orang Yahudi dilarang untuk memiliki negara mereka sendiri sampai kedatangan Mesias Yahudi. Dan sampai sekarang, Mesias Yahudi belum muncul. Artinya, negara Israel tidak seharusnya berdiri. Yang mengherankan, entah kenapa, sejak kecil kita sering mendengar doktrin bahwa pertempuran dua bangsa ini adalah perang agama. Padahal kenyataannya ini adalah perang kemerdekaan, murni perebutan wilayah. Apakah ini karena agama menjadi sesuatu yang mudah dijual dan cepat menarik perhatian dan minat massa? Untuk melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dari konflik Israel-Palestina ini memang tidak bisa hanya dilihat dari saat ini saja. Ada baiknya mundur ke sejarah mereka. Namun ketika kita mundur melihat sejarah mereka, siapkah kita menerima data-data yang sama sekali berbeda dengan yang didoktrinkan sekarang? Sebelum aku lanjutin videonya, aku mau ucapin special thanks dulu buat Adik Wansieto, Agus Kasyadi, Totok Iswayudi, Jong Hao Leong, Indo Singa, Adek Firdaus yang sudah support dengan cara berlangganan di channel ini. Buat kalian yang mau support, bisa juga dengan mengklik tombol gabung atau langganan yang ada di bawah video ini ya. Orang Yahudi sudah lebih dulu menghuni tanah Palestina ini tidak salah. Yang disebut Yahudi sebenarnya adalah 12 suku Yahudi yang merupakan anak-anak dari Nabi Yakub yang memang dulunya tinggal di daerah Kanaan atau Palestina sekarang. 12 suku yang merupakan anak-anak dari keturunan langsung Yakub ini adalah Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Ini semua adalah nama-nama anak kandung keturunan Yakub yang kemudian berkembang menjadi 12 suku Yahudi. Inilah Yahudi yang asli. Mereka kemudian berpindah ke Mesir atas undangan Yusuf yang sudah lebih dulu tinggal di sana. Namun, beberapa generasi kemudian, bangsa Yahudi yang dulu disebut juga sebagai Bani Israel malah menjadi budak di Mesir. Ini berlanjut hingga lahir Musa yang kemudian menyelamatkan bangsa Yahudi dari perbudakan di Mesir. Bangsa Yahudi dikeluarkan dari Mesir untuk kembali ke tanah Kanaan mereka. Lalu mereka sampai pada tanah Palestina. Namun ternyata tanah Palestina itu sudah dihuni oleh bangsa lain, yakni bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini bukan bangsa Arab Palestina yang mendiami Palestina sekarang. Mereka juga pendatang kok. Sejumlah ayat Alkitab menunjukkan bangsa Filistin ini adalah
bangsa pendatang dari daerah Kreta atau Yunani. Dalam kesehariannya, bangsa Yahudi yang saat itu tinggal di kemah-kemah selalu ditindas oleh bangsa Filistin. Hingga akhirnya, bangsa Yahudi meminta hakim dan nabi mereka saat itu, yakni Samuel, untuk mengangkat seorang raja agar Bani Israel atau bangsa Yahudi ini dapat bersatu melawan penindasan. Talut atau Saul dari suku Benyamin, di mana Benyamin ini adalah salah satu anak kandung dari Yakub yang kemudian dinobatkan menjadi raja, memulai awal berdirinya kerajaan Israel. Talut kemudian digantikan oleh menantunya yang bernama Daud atau David dari suku Yehuda. Yehuda ini juga salah satu anak kandung Yakub loh. Dan Daud kemudian digantikan oleh putranya, yakni Sulaiman atau Salomo. Pada masa kekuasaan Sulaiman inilah, bangsa Yahudi atau Bani Israel mendapatkan masa kejayaannya. Dibangunlah tempat di Yerusalem yang dijadikan pusat ibadah Bani Israel atau Yahudi, yakni Bait Suci yang kini menjadi puing-puing bernama Tembok Ratapan. Kalau sekarang, Bait Suci Salomo atau Kuil Sulaiman ini sudah terbagi menjadi 3 tempat ibadah untuk 3 agama Samawi, yakni Tembok Ratapan untuk Yudaisme atau agama Yahudi, Gereja Makam Kudus atau The Church of Holy Sepulchre untuk umat Kristen, dan Masjidil Aqsa untuk umat Islam. Setelah Sulaiman wafat, kerajaan Israel terbagi menjadi 2, yakni kerajaan di sisi selatan yang disebut sebagai kerajaan Yehuda dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, dan kerajaan di sisi utara yang disebut sebagai kerajaan Israel atau Samaria dengan Samaria sebagai ibu kotanya. Setelah itu, tanah Kanaan atau Palestina ini selalu menjadi langganan dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Kerajaan Israel atau Samaria hancur pada tahun 720 sebelum Masehi setelah ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Sebagian penduduknya dibawa ke Mesopotamia dan sebagiannya melarikan diri ke kerajaan Yehuda. Sebagian dari 10 suku Bani Israel penduduk kerajaan Samaria yang ditawan dan diasingkan Asyur kemudian disebut sebagai 10 suku Yahudi yang menghilang. Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Sasania, dan Bizantium adalah deretan kerajaan lain yang pernah menjajah tanah tersebut sepeninggal Sulaiman. Dan banyak di antara masa penjajahan tersebut juga membuat bangsa Yahudi harus berdiaspora meninggalkan tanahnya. Seperti contohnya saat tahun 132 Masehi ketika Perang Bar Kokhba meletus untuk melawan penjajahan Romawi. Yahudi yang kalah dan harus terusir dari tanahnya sendiri. Jumlah bangsa Yahudi lalu berkurang drastis dari situ. Sekitar tahun 628 sampai 629 Masehi, tanah itu dijajah oleh Kekaisaran Bizantium. Orang-orang Yahudi juga diusir dan disiksa, bahkan dibantai habis-habisan. Populasi Yahudi kemudian menurun jauh dan makin banyak yang mengungsi keluar. Tahun 636 Masehi, gantian bangsa Muslim yang menjajah tanah tersebut. Selama 6 abad, tanah ini dikuasai oleh dinasti Kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, lalu direbut oleh tentara salib. Tapi di tahun 1260 Masehi, tanah ini dijajah oleh Kesultanan Mamluk. Tahun 1516 Masehi, tanah Palestina takluk di bawah Kekhalifahan Turki Utsmani atau Turki Ottoman hingga abad ke-20. Ketika Perang Dunia I pecah, Turki Ottoman mengalami banyak kerugian sehingga daerah Palestina ini jatuh ke tangan Inggris. Tahun 1945, mandat atas tanah Palestina ini ditarik oleh Inggris dan diambil alih oleh PBB. 2 tahun kemudian, yakni di tahun 1947, PBB menerbitkan resolusi Majelis Umum PBB 18 yang membagi wilayah Palestina menjadi 2 bagian, 55% untuk pengungsi Yahudi dan sisanya untuk bangsa Arab yang saat itu sudah tinggal di Palestina. Inilah yang membuat bangsa-bangsa Arab marah dan terus berperang melawan Israel. Perlu diingat, sebenarnya sudah sejak lama bangsa Yahudi meninggalkan tanahnya. Sejak pembantaian besar-besaran oleh Kaisar Bizantium Heraklius di kisaran tahun 628 sampai 629 Masehi silam, bangsa Yahudi sudah menjadi populasi yang sangat minoritas di tanah tersebut. Lagi pula sudah banyak bangsa Yahudi yang menghilang sejak tanah mereka dijajah oleh bangsa Asyur pada tahun 720 sebelum Masehi lalu. Tak lama setelah masa kejayaan bangsa Yahudi di bawah kepemimpinan Raja Sulaiman berakhir. Saat itu, suku-suku bangsa Yahudi yang berjumlah 12 hilang 10 karena diasingkan oleh bangsa Asyur. Mengasingkannya kemana? Tidak ada yang mencatat detail tempatnya.
Bangsa Yahudi yang tersisa banyak yang berdiaspora atau berpencar dari tanah Kanaan untuk menyelamatkan diri. Bangsa Asyur sendiri saat menjajah tanah tersebut juga menempatkan bangsa-bangsa lain ke wilayah bekas kerajaan Israel atau Samaria untuk menghancurkan identitas bangsa taklukannya. Jadi sekarang identitas keaslian bangsa Yahudi sudah semakin kabur atau tidak jelas lagi. Begitu banyaknya penjajahan silih berganti di tanah tersebut juga membuat bangsa Yahudi semakin berdiaspora kemana-mana. Rata-rata mereka berdiaspora ke Eropa, karena mereka di tanah Arab pun banyak mengalami pengusiran. Namun di Eropa pun kehidupan mereka tidak berjalan mulus. Mereka kerap menjadi kambing hitam dan media propaganda untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu, sehingga mengakibatkan terjadinya serangkaian pogrom di Eropa. Pogrom ini adalah istilah untuk menyebut tragedi pembantaian dan penyiksaan untuk masyarakat minoritas di Eropa, terutama Yahudi. Berbagai pogrom yang terjadi di Eropa sejak abad ke-19 inilah yang membuat migrasi Yahudi kembali ke tanah Palestina terjadi. Migrasi paling besar terjadi akibat Holocaust, yakni pembantaian bangsa Yahudi besar-besaran di Eropa yang dilakukan oleh Nazi untuk mengusir mereka dari Jerman dan wilayah taklukannya. Holocaust ini sukses menewaskan jutaan warga Yahudi di Jerman dan di beberapa negara di Eropa. Bangsa Yahudi yang selamat dari Holocaust kemudian berpindah ke Palestina dan menjadi pengungsi di sana. Awalnya mereka tinggal di dalam kemah-kemah sederhana, sedangkan tanah Palestina sendiri sudah lebih dulu diduduki oleh bangsa-bangsa Arab yang dulu menjadi taklukan Turki Ottoman atau kekhalifahan Turki Utsmani. Ketika PBB memberikan 55% tanah Palestina kepada para pengungsi Yahudi, tak lama para agensi Yahudi ini memproklamasikan Israel sebagai negara Yahudi yang merdeka. Proklamasi dan pendirian negara Israel ini jelas ditentang oleh bangsa Arab yang sudah lebih dulu menempati Palestina sejak masa penaklukan kekhalifahan Muslim. Inilah yang membuat mereka senantiasa berperang karena saling memperebutkan wilayah. Bangsa Arab tidak terima saat PBB memberikan 55% wilayah Palestina kepada para pengungsi Yahudi. Pasalnya, pengungsi Yahudi tersebut hanya berjumlah 30% dari total populasi, tapi mereka mendapatkan tanah yang lebih banyak. Sedangkan, bangsa Yahudi atau Israel sendiri terlanjur percaya jika tanah tersebut adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka tinggali, berbekal dengan beragam ayat-ayat dalam kitab-kitab suci mereka. Maka terjadilah perang berjilid-jilid antara Israel melawan bangsa-bangsa Arab, yakni Palestina dibantu dengan Yordania, Mesir, Suriah, dan sebagainya. Yang mengherankan, Israel dulunya hanyalah sekelompok pengungsi di Palestina. Tapi, kenapa bisa memiliki begitu banyak senjata canggih hingga bisa mengalahkan serbuan bangsa-bangsa Arab dari beragam negara? Senjata dari mana? Mereka dulu kan miskin dan diusir dari Eropa. Keanehan lain, perpindahan bangsa Yahudi ke Palestina ini juga ditegaskan dalam gerakan politik Zionisme yang dibentuk pada tahun 1897. Organisasi Zionis ini sendiri dulu sempat ditentang habis-habisan oleh warga Yahudi di Jerman sendiri. Pasalnya, warga Yahudi sudah merasa hidup bahagia dan sejahtera dengan cara berdiaspora begitu. Kenapa mereka harus susah payah kembali ke tanah asal mereka di padang gurun yang gersang dan kering? Kalau di Eropa saja, mereka bisa hidup layak dan mencari nafkah. Yakin Zionisme ini bukan agenda politik yang dipaksakan untuk kepentingan tertentu. Keanehan lain juga muncul ketika mulai banyak yang sadar bahwa mayoritas Yahudi yang sekarang ada di dunia bukanlah Yahudi yang asli, yang sama seperti zaman dulu ketika masih menjadi 12 suku dari anak-anak Yakub hingga masa kepemimpinan Raja Sulaiman. Suku Yahudi yang asli telah lama menghilang, sisanya sudah bercampur dengan bangsa-bangsa pendatang lain sejak zaman penjajahan Asyur. Ini sengaja dilakukan oleh bangsa Asyur untuk mengaburkan identitas asli daerah taklukan mereka. Andrew Hitchcock, seorang penulis buku Synagogue of Satan, menaruh perhatian besar atas kejanggalan bangsa Yahudi di zaman sekarang. Menurutnya, bangsa Yahudi yang kini berpusat di negara Israel sudah bukan lagi bangsa Yahudi yang asli. Demikian pula dengan bangsa Yahudi yang mendiami Amerika Serikat sebagai negara terbesar kedua tempat bangsa Yahudi tinggal. Andrew Hitchcock meyakini bahwa bangsa Yahudi yang sekarang hidup di bumi dan menamakan diri mereka sebagai Yahudi sebenarnya adalah bangsa Yahudi baru atau biasa disebut sebagai suku ke-13. Mereka biasa disebut juga sebagai Yahudi Ashkenazi. Bangsa Yahudi Ashkenazi bukanlah ras atau keturunan Yahudi asli dari 12 garis keturunan Yakub. Mereka sebenarnya berasal dari ras Mongolia Asia atau Turki yang dulunya mendiami Kekaisaran Khazaria. Kalau sekarang sudah menjadi bagian dari negara Georgia di Eropa.
Mereka menjadi Yahudi karena pada tahun 740 Masehi, raja mereka yang bernama King Bulan memerintahkan rakyatnya untuk memeluk agama Yudaisme atau Yahudi saja. Mereka memiliki ciri-ciri fisik bertubuh tinggi tegap, berambut pirang atau merah, dan berkulit putih. Mirip seperti ciri-ciri ras Mongolia Asia yang mendiami Turki. Makanya, dulu sempat ada yang mempertanyakan, kenapa ya bangsa Yahudi yang sekarang kulitnya putih-putih? Padahal, sempat beredar cerita, dulunya Yahudi yang diselamatkan Musa keluar dari Mesir memiliki kulit yang berwarna coklat, seperti kulit orang ras Negro atau Austronesia, atau berkulit gelap lah. Kenapa sekarang berbeda? Apakah karena sekarang yang mendominasi Yahudi di dunia adalah Yahudi Ashkenazi yang merupakan bangsa Khazar dulunya, yang sebenarnya adalah ras Mongolia Asia yang berkulit putih seperti orang Arab? Mengapa gerakan Zionis terkesan dipaksakan? Padahal dulu jelas-jelas ditolak oleh orang-orang Yahudi sendiri yang berdiaspora di Jerman. Mengapa organisasi Zionis didirikan tepat sebelum serangkaian pogrom dan Holocaust terhadap diaspora Yahudi di Eropa terjadi? Apakah memang ini sengaja dirancang bagaikan blueprint besar untuk kepentingan politik tertentu? Yang anehnya lagi, kenapa setiap tahun isu perang Israel versus Palestina selalu mendapatkan branding sebagai perang agama? Apakah karena jualan agama itu lebih mudah dan lebih banyak uangnya? Lihat saja deh, ketika Palestina membara, berapa banyak organisasi yang berlomba-lomba membuka donasi untuk mereka. Yakin mereka amanah semua. Bagaimana kalau dananya ternyata untuk mendanai kelompok teroris di Timur Tengah dan di Asia Tenggara aja? Keanehan terakhir, sebenarnya Palestina kan sudah memiliki organisasi pembebasan sendiri yang diakui oleh PBB dan mendapatkan hak berbicara di depan sidang-sidang PBB. Nama organisasi ini adalah Palestine Liberation Organization atau PLO. Dan sebenarnya sudah berkali-kali Israel dan PLO mengakui kesepakatan damai. PLO mengakui keberadaan negara Israel, dan Israel juga memberikan kekuasaan kepada PLO untuk memerintah di Palestina, yang kini tinggal tepi barat dan jalur Gaza aja. Tapi mengapa selalu ada pemberontakan dari Hamas yang membuat Palestina berdarah-darah terus? Padahal Hamas ini sudah dicap sebagai teroris oleh beberapa negara seperti Israel, Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Yordania, Mesir, dan Jepang. Hamas juga tidak diakui oleh PBB dan tidak memiliki hak bersuara dalam sidang-sidang PBB. Tapi kenapa ketika Hamas menyerang Israel, seluruh dunia seolah-olah terpaku pada konflik dua negara ini? Seolah-olah Hamas adalah mewakili seluruh rakyat Palestina. Padahal Hamas tak lebih dari organisasi Islam garis keras, cabang dari Ikhwanul Muslimin, yang juga terkenal sebagai organisasi Islam garis keras di Timur Tengah. Ya, kalau di Indonesia, Hamas ini ibarat FPI. Terus kenapa kita masih terpukau dan terseret dalam konflik negara lain? Kalian yakin itu murni perang agama? Yakin yang kalian bela itu adalah agama? Bagaimana kalau konflik dua negara itu sengaja dipelihara untuk kepentingan politik tertentu? Coba kita pikirkan, dari mana Hamas secara reguler mendapatkan pasokan senjata? Uang dari mana yang mereka dapatkan untuk membeli begitu banyak roket untuk menggempur Israel setiap tahun? Memangnya senjata-senjata itu murah? Duit dari mana? Pendirian negara Israel sendiri juga aneh loh. Pengungsi Yahudi dulu miskin, tapi kok bisa mendapatkan pasokan senjata dan dengan cepat menjelma menjadi negara maju? Kenapa dulu saat Israel baru berdiri, saat mereka masih miskin-miskinnya, kok mereka dapat pasokan senjata yang canggih, sehingga mudah memukul mundur koalisi pasukan Arab? Sokongan uang dan pasokan senjata dari mana ya? Kesibukan dan tuntutan hidup di zaman sekarang memang bikin kita mudah stres dan kehilangan jati diri kita sendiri. Meditasi dan mindfulness bisa membantu kamu untuk meningkatkan kesadaran hidup, bahkan menyembuhkan stres dan sakit segala loh. Tapi gimana caranya? Nah, di retreat ini kita bakalan belajar bareng-bareng soal ini. Dan kita retreatnya di Labuhan Bajo langsung loh. Seperti ini nih. Don't know what is real, no lie. Indah banget kan? Dan sensasinya beda karena selama retreat kita akan stay di atas kapal sambil menikmati pulau-pulau Labuhan Bajo yang indah. Tertarik buat ikutan? Langsung cek deskripsi di video dan daftar sekarang karena retreat ini terbatas untuk 22 orang saja. No, I don't wanna do this. Now I'm saying bye-bye. Time for me to let you
you go.